persiapannya aku udah siap-siap, Dixon dan aku kita udah siap-siap. Enggak, aku tidak tidak berburu toilet paper. I don't know why, kenapa orang-orang di Amerika kok ngeburunya sih toilet paper. Aku juga nggak ngerti kenapa alasannya. Oke guys, jadi video kali ini aku mau update masalah coronavirus di Amerika ya. Oh my gosh, kayaknya udah mulai pada panik banget ya sebenarnya. Karena emang udah parah banget sih ya. Kalau dilihat berita tuh tiap hari lihat berita tuh tiap hari beritanya tambah parah. It's getting worse every day gitu ya. Jadi awal-awalnya itu sebenarnya di Amerika kasus pertama itu di bulan-bulan Januari. Pertama kali kasusnya ditemukan di Amerika itu di Washington State kalau nggak salah ya. Terus dari situ udah tuh nyebar kemana-mana. Terus udah gitu belum ada sampai yang di lockdown atau shutdown gitu ya state-nya. Terus lama-lama kan udah nyebar banyak. Terus di California ditemukan beberapa. Terus di udah pada saat itu udah mulai di shutdown tuh beberapa state di Amerika. Nah terus tempat aku kan di North Carolina, state-nya belum gitu belum ada kabar kalau punya confirm case di North Carolina waktu itu. Jadi ya kita masih santai-santai aja. Sebenarnya Dixon sih udah wanti-wanti banget dari awal gitu. Dia tuh orangnya memang suka banget prepare kan, dan gitu dia tuh emang rada-rada interesting banget sama yang namanya prep gitu kan. Dia lama-lama sebelum ini kejadian juga emang in case yang penting kita aware gitu. Karena di sini kan ada tuh show-show yang prep gitu. Prep tuh maksudnya ya kayak gini-gini, kalau misalnya terjadi pandemi, kalau terjadi bencana, terjadi apa, dan akses sehari-hari kita necessity yang sehari-hari kita bisa akses gampang dan mudah, terus tiba-tiba nggak ada, kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa ke supermarket, atau kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa punya akses ke internet, kita nggak punya akses ke listrik misalnya ya, kita nggak punya akses ke apa-apa yang benar-benar di shutdown, itu kan gimana jadinya? Berarti kita harus survive, benar-benar survive. Gimana caranya survive kalau seandainya situasi seperti itu terjadi gitu. Kalau sekarang kan kita benar-benar di spoil ya, internet ada, telepon ada, apa-apa ada, sini-sini sangat ini gitu, sangat sangat tersedia di mana-mana. Nah, prep itu maksudnya gimana kita bisa survive di situasi yang nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada bahan makanan, nggak bisa kemana-mana, semuanya habis. Gimana caranya? Makanya Dixon tuh kan emang dari dulu dia emang agak-agak suka gitu orangnya. Dia tuh pengen gardening biar jadi biar jadi bisa ada masukan vegetable atau makanan yang bisa dimasak sendiri. Maksudnya setidaknya kita kalau punya rumah itu gimana caranya kita ngebangun rumah kita itu biar kita bisa survive gitu. Kayak misalnya survive 2 minggu kayak, atau sebulan atau 2 bulan kayak, kalau seandainya situasi seperti ini nggak ada. Makanya sekarang dia tuh lagi ngebangun chicken coop atau kandang ayam karena dia pengen banget punya ayam. Nah di di North Carolina ini ya, Western Carolina ini, aku tinggalnya kan di Valley gitu. Valley itu di antara gunung-gunung. Jadi memang orang-orangnya itu lebih ke farming gitu. Jadi banyak orang-orang di sini tuh yang tiap rumah itu mereka punya sheep, punya goat, punya domba, punya ayam. Terus mereka banyak juga yang pada gardening gitu, punya garden sendiri di belakang rumahnya, kayak misalnya corn, potato, kayak gitu-gitu tuh sangat biasa di sini tuh gitu, sangat biasa gitu. Nah, makanya si Dixon udah mau mulai kayak gitu nih, dia lagi mau bikin ayam. Oke. Nah, jadinya persiapannya aku udah siap-siap, Dixon dan aku kita udah siap-siap. Enggak, aku tidak tidak berburu toilet paper. I don't know why, kenapa orang-orang di Amerika kok ngeburunya sih toilet paper. Aku juga nggak ngerti kenapa alasannya, aku bingung. Mungkin karena menurut dia itu sangat-sangat penting gitu kan, kalau kalau kita ke toilet atau gimana nggak ada toilet paper pakai apa ini, terus kalau nggak ada air pakai apa nanti ngelapnya gitu kali ya, I don't know. Tapi kalau aku makanan udah makan makanan kalengan atau makanan emergency lah ya, makanan kalengan, terus kayak dry bean atau dry kayak lentil, terus pasta kayak gitu-gitu udah kita stok. Emang nggak banyak, cuma stok aja gitu. Maksudnya stok itu gini, ada beberapa temen aku yang aku baca gitu kan, pada aduh jangan panik deh, mendingan nggak usah terlalu panik, tenang aja, nggak usah nyetok, nggak usah ngambil makanan dan beli terlalu banyak. Gimana ya, kan maut itu kan di tangan Tuhan. Iya kita ngerti, maut emang di tangan Tuhan, cuma kan nggak ada salahnya kalau kita prepare gitu loh, prepare tapi tidak panik gitu aja sih kalau menurut aku. Nggak ada salahnya prepare tapi nggak panik gitu.
Maksudnya gini, kenapa mereka belanja banyak-banyak, kenapa mereka stok banyak-banyak di sini, itu karena gini, karena maksudnya untuk menghindari kita nggak kena itu virus ya. Karena kalau ke supermarket, public places gitu ya, tempat-tempat umum itu kan adalah tempat-tempat yang high risk, kita bisa terkena itu virus gitu ya, yang berhubungan sama orang. Kayak kita kalau ke supermarket, misalnya kita mau beli ice cream atau beli apa, itu doornya, pintunya itu kan di touching berapa orang gitu dalam satu hari kan, dan nggak tahu itu ada orang yang sakit apa gimana, who know gitu kan. Makanya sangat penting untuk kita jaga-jaga kesehatan dan bener-bener waspada gitu. Memang belum ada lockdown di tempat aku, di state aku. Cuma aku punya feeling kayaknya mungkin 2 minggu lagi school akan ditutup, karena udah dapat peringatan juga dari school untuk siap-siap kalau kejadian. Terus mereka juga udah prepare juga, katanya kalau nanti sekolahnya ditutup, sekolahnya anak-anak, mereka akan udah punya program untuk sekolah dari rumah. Dan aku juga kerja dari rumah, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Cuma memang sebenarnya harusnya udah dari sekarang ya, kan kita nggak tahu, karena anak kecil itu sangat rentan banget memang bisa terjangkit ini virus gitu. Nah, jadi situasinya, ini aku baru baca berita katanya Spain itu udah ditutup, udah lockdown, udah bener shutdown seluruh country. Kalau Italia kan udah pertama kan, Italia itu country udah shutdown juga. Terus aku denger juga berita ada beberapa orang Italia yang bilangnya, katanya aduh jangan belajar deh dari kita awalnya tuh kita pikir cuma biasa, cuma flu biasa, kayak flu biasa aja. Mereka tetap keluar, mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, terus langsung jebret, langsung gila kan, korban meninggalnya udah banyak banget gitu kan, sampai di shutdown seluruh country gitu. Kalau udah shutdown gitu jadi kena curfew itu artinya government kasih larangan kalian untuk keluar rumah lah, atau nggak boleh keluar. Jadi banyak aturan gitu. Kalau udah kayak gitu berarti artinya martial law itu akan terimplementasi. Maksudnya nggak boleh keluar malam, nggak boleh misalnya beli ini, satu keluarga hanya dilimitin untuk segini, udah banyak restriction kayak gitu. Terus katanya aku denger juga ada orang Italia juga di Facebook grup gitu ya, katanya dia itu di sana kalau ketahuan belanja di supermarket yang bukan daerahnya atau bukan tahunnya itu dikena denda, katanya gitu. Itu chaosnya bener-bener parah guys gitu loh, bener-bener parah di luaran sana gitu. Kita bersyukur aja, aku ya belum ada case, cuma sebenarnya udah ada 2 case yang kota tetangga aku gitu, yang bener-bener ya 15 menit udah nyampe tuh udah ada case-nya. Makanya kita udah takut di sini, sudah wanti-wanti banget. So ya jadi keadaannya so far begitu di Amerika. Kayak misalnya di state-nya New York katanya udah ada beberapa area yang benar-benar dikunci juga, di shutdown juga, nggak boleh keluar, nggak boleh ada yang masuk ke daerah situ. Terus mereka di karantina juga. Itu udah banyak beberapa state di sini. So emang udah agak panik kayaknya, ini parah banget ya. Aku seumur-umur kayaknya nggak pernah ngalamin sesuatu hal yang kayak gini. Semuanya itu parah gitu guys, semuanya Alex datang, semuanya itu kena imbasnya gitu. Aku mantau kayak investment hari tua aku gitu ya, investment IRA aku atau hari tua aku itu turun banget, anjlok harga. Jadi udah parah banget memang gitu. Terus kondisi terakhir di supermarket juga banyak yang kosong-kosong, kayak hand sanitizer kosong, toilet paper kosong, terus kayak pembersih Lysol yang katanya denger-denger bisa menyingkirkan itu virus COVID-19, katanya habis juga. Terus untungnya kalau di USA nggak kayak di Indonesia ya, nggak dinaik-naikin gitu harganya, karena itu dilarang dan itu bisa melanggar peraturan. Di sini sih nggak boleh begitu ya, kalau dinaikin-naikin. Jadi harganya mah masih tetap sama harga-harganya, cuman memang nggak ada aja stoknya gitu, inventorinya. Cuma kalau untuk kayak orang yang nimbun ya, Huno ya, kalau suasananya menjadi lebih parah, makin lama makin parah, kayak film-film zombie gitu ya yang kita lihat ya, bisa aja mungkin bisa jadi gitu sampai sampai keadaan seperti itu ya, Huno ya. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya. Aku juga khawatir dan nggak mau terlalu lama-lama gitu. Oh ya, tadi sampai mana? Yaitu investment, stok, saham, harga saham semuanya anjlok guys. Aku suka ngenes juga gitu, karena aku cek tiap hari itu aku ya, value yang investment hari tua aku itu tuh tiap hari turun sampai bener-bener anjlok, sampai bener-bener nilai sahamnya itu bener-bener turun banget. Sumpah aku yang kata Dixon sih, nggak usah khawatir yang kayak gitu-gitu, dia bilang gitu kan. Mendingan ntar juga naik lagi kalau masalah udah selesai. Kalau ini terus-terusan gimana, who know. So nggak tahu dah. Terus
tips dari aku ya itu aja sih ya, prepare, jangan sok-sok nggak prepare. Terus kalau bisa memang kalian nggak usah keluar kemana-mana dulu atau menghadiri event-event yang dihadiri lebih dari 100 orang gitu. Kalau bisa stay di rumah aja dulu, nggak usah jalan-jalan, nggak usah kemana-mana. Memang katanya kan ada yang mumpung harga tiket lagi murah, katanya soalnya harga tiket bener-bener turun drastis ya. Ya janganlah gitu kan, ngapain juga kita ambil resiko gitu. Mendingan stay aja dulu di rumah sampai keadaannya lebih tenang. Karena memang di airport itu kan udah biangnya itu ya. Airport itu udah biangnya tempatnya gimana kita mendapat itu virus bisa jadi. Soalnya stay home gitu. Aku aja dari kemarin-kemarin pas isu-isu corona ini kejadian, sebenarnya aku udah rencana mau pas beli tiket buat pas waktu nanti buat summer, udah planning kayak gitu, aku batalin semua, aku pendingin semua karena nggak deh, sekarang mending di stay aja di rumah. Dari kemarin tuh kita udah mau rencana weekend getaway ke ski resort segala, aku batalin semuanya, aku stay di rumah nggak kemana-mana. So ya gitu aja sih. Nah ini aku juga mau share vlog juga. Aku tadi belanja sama si Dixon ke supermarket. Kalian lihat aja deh, Dixon tuh gila banget ya, bener-bener dia nggak tahu malu. Dia tuh ke supermarket pakai glove, pakai sarung tangan. So aku disuruh pakai sarung tangan juga. Terus dia bawa kain atau rag gitu ya, atau bahan yang udah dia semprotin bleach gitu ya. Terus setiap dia megang apa dia kena dia alap gitu. So nonton aja deh, oke? So sebelum nonton vlog belanjanya, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, di like, comment, share, dan subscribe. Nanti aku update lagi, oke?